Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video kali ini. Sebagaimana biasanya ya teman-teman ya, video kali ini kita akan membahas tiga soal yang akan dipelajari atau kita diskusikan di kelas intensif UTBK TPS kuantitatif ya. Sekarang kita masuk ke bab mengenai bangun datar ya, bidang datar ke bangun datar sama aja ya. Oke, langsung aja kita bahas soal yang nomor 1 ya. Nah, di soal yang nomor 1, di sini perhatikan ciri-ciri berikut. Ini ada 4 pernyataan ya, teman-teman ya. Pernyataan yang pertama, memiliki 4 simetri putar. Pernyataan kedua, memiliki 4 simetri lipat. Yang ketiganya, memiliki 4 sumbu simetri. Yang keempat, sudut perpotongan setiap diagonalnya adalah 90 derajat. Di sini yang tanyakan yang merupakan ciri-ciri persegi adalah. Nah, coba kita periksa satu-satu ya teman-teman ya. Di sini kita punya di pernyataan yang nomor 1 nih. Ya, pernyataan nomor 1 memiliki 4 simetri putar. Berarti kita coba ilustrasikan persegi ya. Ini kan persegi kalau kita putar aja, misalkan putar ke sini 1 kali, tetap bentuknya persegi lagi, putar lagi, persegi lagi, putar lagi, persegi lagi, diputar lagi, persegi lagi. Jadi kalau 4 sisinya kita putar ya, masing-masing kita putar tetap ke bentuk semulanya yaitu persegi. Dengan demikian persegi memiliki 4 simetri putar. Jadi pernyataan 1 benar ya. Kita periksa untuk pernyataan yang kedua. Memiliki 4 simetri lipat. 4 simetri lipat. Berarti kalau kita lipat nanti menghasilkan bentuk yang sama ya. Jadi 4 simetri lipatnya apa aja nih? Nah, kalau kita lipat di sini, ini bentuknya sama-sama segitiga ya. Segitiganya sama besar, bentuknya sama, ukurannya sama gitu ya. Kemudian ini juga sama. Nah, yang ini kalau kita potong di sini juga sama, menghasilkan 2 buah persegi panjang yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Kalau kita potong juga di sini sama, ya, memiliki persegi panjang dengan ukuran dan bentuk yang sama. Dengan demikian, di sini ada berapa banyak nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ya, ada 4. Berarti pernyataan yang kedua juga benar. Memiliki 4 simetri lipat untuk persegi ya. Berikutnya yang ketiga, di sini memiliki 4 sumbu simetri. 4 sumbu simetri. Di sini sumbu simetri yang ini ya, teman-teman ya. Nah, yang ini nih. 1, kemudian 2, 3, 4 ya. Benar, memiliki 4 sumbu simetri. Berarti yang ketiga pun benar. 1, 2, 3 udah benar nih. Tinggal yang keempat. Sudut perpotongan setiap diagonalnya adalah 90 derajat. Apakah benar? Coba kita periksa ya. Kita gambarkan dulu. Gambar lagi di sini persegi. Nah, ini diagonal itu yang dimaksud yang ini ya, teman-teman ya. Nah, ini diagonalnya. Kita ingin memeriksa apakah benar sudut yang di sini, ini sudut ini 90 derajat. Benar atau enggak? Untuk persegi, di sini kan sudutnya sudutnya itu 90 derajat ya. Untuk tiap-tiap titik sudutnya ini 90 derajat. Kemudian ini kan diagonal ini masuk ke sumbu simetri ya, sumbu simetri atau simetri lipatnya. Berarti ini membagi 2 bagian yang sama luas, sama besar, bahkan bentuknya sama, ukurannya sama. Berarti ini 90 derajatnya, 90 derajat yang di sini ya, 90 derajat yang di sini tinggal kita bagi 2. Ya, tinggal kita bagi 2, berarti sudut yang di sini 45 derajat ini pun sama 45 derajat. Kita gunakan jumlah sudut dalam segitiga ya, teman-teman ya. Jumlah sudut dalam segitiganya berapa? 180 derajat. Berarti kita cari yang ini, kita misalkan X lah ya. Kita misalkan X. Kita cari X seperti X ditambah 45 derajat. Kita gunakan segitiga ini ya. Nah, kita gunakan segitiga ini. X tambah 45 derajat tambah 45 derajat sama dengan 180 derajat. 45 tambah 45 dapat 90 ya. 180 kurangi 90 dapat X-nya 90 derajat. Dapat, berarti benar ya teman-teman ya. Jadi sudut
perpotongan antara atau setiap diagonalnya adalah 90 derajat. Berarti pernyataan yang keempat pun benar adanya. Berarti ini 1, 2, 3, 4 semuanya benar. Maka jawaban yang tepat di sini adalah semua pilihan benar. Jadi jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, di soal nomor 2, pada trapesium siku-siku ABCD diketahui AC sama dengan 9. Yang ditanyakan berapakah luas segitiga ABC. Berarti untuk mencari luas segitiga ABC kita butuh apa nih teman-teman? Kita butuh apa nih? Butuh alas dan butuh tinggi. Ya, karena kan rumus luas segitiga sendiri adalah setengah alas kalikan tinggi atau setengah AT ya. Alasnya yang mana? Alasnya di sini untuk segitiga ABC ya. Untuk segitiga ABC berarti alasnya yang di AB, ini A alasnya. Tingginya yang mana? Tingginya itu yang ini teman-teman. Nah, jadi ini tingginya nih. Nah, ini tingginya. Jadi tingginya itu sama aja dengan AD ya. Jadi tingginya, panjang tingginya itu sama aja dengan panjang AD. Berarti kita mesti nyari A, mesti nyari T supaya dapat luas segitiga ABC. Nah, di soal yang diketahui itu adalah AC sama dengan 9. Jadi kita tuliskan dulu AC-nya 9 di sini. Terus di sini ada dua pernyataan. Ya, pernyataan yang pertama itu AB sama dengan 4. Oke, berarti kita sudah dapatkan informasi bahwa A sama dengan 4. Nah, dengan menggunakan dua ini, yaitu 9 sama 4, apakah kita bisa mencari T atau enggak? Mungkin bisa, mungkin. Kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Akan tetapi di sini emang udah ada A-nya 4. Udah ada A-nya 4 ya. Ini udah ada A-nya 4, udah ada sisi miringnya 9, tapi kita nggak tahu jarak dari B ke sini. Kita nggak tahu. Ya. Seandainya diketahui jarak B ke sini ya. Jadi yang ini diketahui ya. Jadi yang tanda tanya ini diketahui, kita bisa nyari T-nya. Tapi kalau nggak diketahui berarti kita nggak bisa nyari nilai T-nya. Berarti untuk pernyataan satu aja itu nggak cukup. Ya, pernyataan satu aja nggak cukup. Berikutnya, gimana kalau kita gunakan, kita hapus dulu bagian A sama dengan 4. Gimana kalau kita gunakan DC sama dengan 8? Oke, DC kita gunakan pernyataan yang ini ya, pernyataan yang kedua, DC-nya 8. Oke, DC 8. Kita gunakan, coba kita lihat segitiga ACD ya. Ini segitiga ACD. Ini segitiga siku-siku. Ya, di sini ada sisi miringnya 9, sisi datarnya 8. Cari sisi tegaknya. Bisa dengan menggunakan Pythagoras. Jadi nanti T ini dapat ya. Dapat dengan menggunakan Pythagoras. Oke, berarti T yang di sini, T yang ini itu akan sama dengan T yang di sini ya, teman-teman ya. Jadi tinggi segitiganya kita sudah dapatkan. Tapi kalau alasnya kita nggak tahu berapa, ya, alasnya kan nggak diketahui di sini berapa ya. Tetap aja kita nggak bisa nyari luas segitiga ABC-nya. Kita membutuhkan alas. Dengan demikian pernyataan pertama pun mesti kita pakai, yaitu AB sama dengan 4 sehingga dapat A-nya. Jadi A-nya udah dapat 4, terus T-nya juga udah dapat dengan menggunakan panjang AD yang diperoleh dari teorema Pythagoras. Ya, berarti dua pernyataan secara bersama-sama itu dapat menjawab pertanyaan ini ya. Berapakah luas segitiga ABC? Itu dapat dijawab kalau AB dan DC digunakan berbarengan. Jadi jawabannya benar yang mana ini? Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Jadi di sini di soal yang nomor 2 atau tipe soal yang seperti ini sebenarnya teman-teman nggak perlu ngitung ya. Jadi luas segitiga ABC-nya berapa? Sebenarnya nggak perlu. Teman-teman cukup menganalisis. Jadi untuk mencari luas segitiga ABC itu apa aja yang diperlukan? Yang diperlukannya tadi alas sama tinggi. Nah, dari pernyataan 1 dan 2
cari tuh, bisa nggak dengan menggunakan pernyataan satu nyari alas dan tinggi, bisa nggak dengan pernyataan kedua nyari alas dan tinggi, atau jangan-jangan harus kedua-duanya digabungin. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini nggak ada ngitung sama sekali. Nah, soal nomor 3, perhatikan gambar. Nah, di sini kita punya segitiga siku-siku ya teman-teman ya. Berarti kalau segitiga siku-siku ada hubungannya dengan Pitagoras ya, dengan Pitagoras. Atau kalau enggak ada hubungan dengan kesebangunan yang menggunakan rumus apa ya? Air mancur ya. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat rumus air mancur pada bagian kesebangunan di kelas 9 ya, SMP ya. Diketahui BC. Oke, ini ada angkanya ya. Ntar ya kita hapus dulu. Diketahui BC 6. Ya, BC-nya 6, kemudian AC-nya 10. Oke, kita tuliskan dulu di sini BC-nya 6, kemudian AC-nya 10. AC-nya 10. Coba perhatikan segitiga ABC ya teman-teman ya. Di sini ada sisi miringnya 10, kemudian sisi tegaknya 6. Nah, di sini gunakan triple Pitagoras. 10, 6 sama satu lagi 8. Ini kalau teman-teman nggak hafal triple Pitagoras, teman-teman bisa gunakan yang rumus Pitagorasnya yang gunakan akar ya. Yang kayak gimana sih? Yang gini ya. Yang akar dari sisi miring kuadrat 10 kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat 6 kuadrat. Jadi dapat akar 64 yaitu 8. Jadi kalau teman-teman nggak hafal triple Pitagoras bisa gunakan rumus Pitagorasnya. Tapi sih ada baiknya teman-teman memang menghafal ya triple Pitagoras supaya lebih cepat aja dalam pengerjaan. Oke, dapat nih AB udah dapat. Yang ditanyakan di sini manakah hubungannya benar antara kuantitas A dan B berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Yang A panjang BD. Pernyataan kuantitas A-nya panjang BD, kuantitas B-nya 4 cm. Berarti kita cari dulu nih panjang BD-nya berapa. Ya. Oke, untuk mencari panjang BD ada dua cara sebenarnya. Cara yang pertama dengan menggunakan Pitagoras, cara yang kedua dengan menggunakan kesebangunan yang rumus air mancur itu. Tapi di sini kita akan gunakan Pitagoras saja ya. Bukan dengan menggunakan Pitagoras, tapi dengan menggunakan perbandingan luas segitiga. Ya, perbandingan luas segitiga. Kita tuliskan dulu luas segitiga ABC ya. Berarti setengah alas kalikan tinggi ya. Setengah alas kalikan tinggi. Alasnya kita gunakan yang AB ya. Alasnya alas AB. Berarti ini setengah dikali 8. Tingginya kita gunakan yang 6 ya. Oke, kita simpan dulu hasilnya. Kita masih lihat segitiga ABC ya teman-teman ya. Cuma kita ganti. Sudut pandangnya kita ganti. Kita jadikan alasnya itu adalah sisi AC. Jadi tetap kita gunakan rumus setengah alas kalikan tinggi. Cuma alasnya kita gunakan sisi AC. Jadi alasnya itu yang 10 cm. 10 dikali. Nah tingginya karena alasnya adalah yang AC. Maka tingginya itu adalah yang garis yang memotong AC dan tegak lurus AC. Di sini ada garis BD, maka garis BD itu tingginya. Jadi kita tulis T atau BD aja lah ya. BD gitu. Kalau sudah tinggal kita coret nih setengahnya nih ya. Setengahnya kita coret, berarti BD sama dengan 8 kalikan 6. Ini kita kalikan dulu, 48 dibagi dengan 10. Berarti BD sama dengan 4,8. Jadi panjang BD-nya adalah 4,8. Jadi kuantitas A-nya 4,8, kuantitas B-nya 4. Berarti jelas A-nya lebih dari B. Jadi jawabannya yang A. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk soal-soal TPS kuantitatif bab bangun datar. Di sini masih ada soal-soal yang lain nih, soal nomor 4. Ini soal asli ya teman-teman ya. Nah, soal nomor 5 nih soal yang paling menantang di sini, nomor 5. Nomor 6, 7, 8, 9, 10. Jadi masih ada beberapa soal yang perlu kita diskusikan di kelas intensif ya. Oke, sampai di sini mungkin untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.